Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak saleh dan saleha, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran tematik. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazai bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan hari ini, Bu Saida akan mengajak anak-anak sekalian untuk belajar tematik tema 5. Nah ini ya, tema 5 yang sudah kemarin kita mulai dengan bercerita tentang pengalaman di masa kecil. Sekarang kita mulai pembelajaran dengan PKN ya. Mungkin ada beberapa halaman yang terlengkap, tapi insya Allah akan dipelajari di kedepannya. Jadi untuk pelajaran yang Bu Saida ambil PKN yang ada di halaman 111 ya, halaman 111 buka. Oke, itu bercerita tentang anggota keluargaku. Oke, coba anak-anak tengok di kanan, di kiri teman-teman di rumah ya. Nah, itu ada siapa aja sih dalam rumah? Di dalam rumah itu kita bisa melihat ayah, ibu, adik, kakak, gitu ya, keluarga inti. Atau mungkin di rumahnya ada neneknya. Nah, Masya Allah, dalam rumah itu, satu rumah itu disebut keluarga. Ya, betul sekali ya. Jadi kemarin kita sudah belajar di tema yang lalu tentang anggota keluarga. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang keberagaman atau perbedaan dalam setiap individu dalam keluarga. Banyak macamnya dalam perbedaannya, tapi di sini Ibu akan mempelajari 3, yaitu perbedaan dalam ciri-ciri individu tersebut, terus perbedaan dalam menyukai kesukaan binatang dan kesukaan makanan. Nah, untuk yang pertama yang Ibu akan sama-sama kita pelajari, pastinya ibu, bapak, ya, lalu kakak dan adik itu pasti mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Misalnya contoh, Bu Saida lebih mirip dengan ibu Bu Saida dibanding bapak Bu Saida. Nah, Bu Saida lebih tinggi dibanding adik Bu Saida. Misalnya rambutnya lebih lurus gitu. Jadi ciri-ciri dalam setiap individu itu pasti berbeda. Nah, sekarang coba cek di rumah, kira-kira ciri-ciri ayah seperti apa yang terlihat, ciri-ciri ibu gimana yang terlihat, lalu ciri-ciri adik, kakak mungkin nanti ditulis di halaman 112 ya. Misalnya contohnya tinggi, rambut keriting, misalnya kulitnya putih atau kulitnya sawo matang atau yang lain ya. Jadi tulis ciri-cirinya 1 atau 2 saja yang ditulis di situ. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah, nah teman-teman berarti sudah bisa membedakan ciri-ciri individu dalam setiap perbedaan dalam keluarga ya, individunya atau orangnya ya. Jadi nggak semua sama kan, nggak mungkin ayah
jenis kelaminnya perempuan, pastinya berbeda. Terus misalnya ayah lebih gemuk, nah, terus ibunya lebih kurus atau sebaliknya, ditulis ya. Itu namanya ciri-ciri. Jadi kita harus mengenal. Jadi nanti kalau misalnya disuruh sebutkan ciri-ciri anggota keluarga, kita sudah mengenalnya, terutama keluarga inti ya. Nah, lalu untuk keberagaman dalam keluarga juga bisa kita lihat dari perbedaan kesukaan ya. Jadi perbedaan kesukaan dalam memilih hewan peliharaan. Misalnya ada yang suka kucing, ada yang suka burung, ada yang suka misalnya iguana, ada yang suka burung hantu, burung beo, dan yang lainnya. Atau malah kambing, sapi dalam hewan peliharaan kayak gitu, hewan yang disukai, yang hanya di peliharaan ya. Kadang-kadang ada juga yang suka buaya. Mungkin nanti bisa dilihat anak-anak sekalian, lalu ditanya ya, ada ibunya tanya, ibu suka hewan apa? Nah, itu namanya keberagaman atau perbedaan dalam kesukaan setiap individu dalam keluarga. Harus tahu ya. Nah, kita bisa tulis di halaman 124. Nah, di halaman 124 ini itu ada hewan yang disukai. Misalnya ayah suka gajah, tulis. Lalu di sampingnya ada tulisan alasan. Misalnya ayah punya alasan soalnya hidungnya panjang, tulis hidung panjang, tulis ya contoh. Atau misalnya ibunya misalnya suka marmut karena lucu, kecil, terus pinter, suka main-main di dalam kandangnya, misalnya alasannya ditulis ya seperti ini. Nah, setiap manusia atau setiap orang pasti punya kesukaannya masing-masing. Nah, kita harus saling menghargai seperti itu. Pun demikian tadi, setiap orang punya ciri-ciri masing-masing. Ada yang misalnya contoh Bu Saida berkacamata. Terus yang tidak berkacamata, matanya Allah berikan sehat, tidak boleh menghina, betul, tidak boleh menjelek-jelekan. Jadi semua harus menghargai, betul banget. Selanjutnya yang harus ditanyakan kepada keluarga atau masing-masing keluarganya di rumah yaitu tentang perbedaan ragam kesukaan dalam makanan ya. Coba ditanya, ayahnya suka apa, ibunya suka apa, kakak suka apa, adik suka apa, ditulis ya. Banyak makanan yang mulai dari bakso, gado-gado, empe-empe, gorengan, bahkan yang paling sering dibuat di rumah mungkin nasi goreng gitu ya. Ditulis ya kesukaannya apa ya, masing-masing 3. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi dalam makanan pun ada beragam perbedaannya. Nah, buat yang kita suka namun tidak disukai sama salah satu keluarga kita tidak boleh memaksa atau kita tidak boleh menghina. Kita harus saling menghargai. Misalnya, aku nggak suka ketoprak, nggak boleh menghina ya. Jadi kalau memang tidak suka makanan, ya sudah cukup dihindari atau tidak usah dimakan kayak gitu ya. Nah, berbagai ragam perbedaan di dalam rumah itu membuat kita semakin bersyukur, karena kalau sama mungkin terasa bosan, hanya itu aja yang kita lihat ya. Kalau berbeda, jadi kita bisa saling menyayangi, menghargai, dan beragam yang kita lihat makanan yang ada di rumah. Kalau semua sama kan jadi sama-sama aja itu makanan yang ada di dalam rumah kayak gitu ya. Nah,
Jadi untuk hari ini pembelajarannya yaitu tujuannya adalah untuk anak-anak supaya tahu ya, anak-anak memahami ternyata ada ragam perbedaan di dalam setiap individu dalam keluarga ya, yang mana itu yang membuat kita harus tambah bersyukur ya. Perbedaan tadi seperti ciri-ciri individu ya, ciri-ciri dalam diri pribadi, lalu perbedaan dalam kesukaan makanan dan perbedaan dalam kesukaan hewan. Nah itu baru salah tiga ya, contoh perbedaan. Masih banyak lagi, cuman di sini ibu akan menyinggung hanya 3 saja ya. Semoga dengan ini anak-anak di rumah dapat semakin mengetahui bahwa perbedaan itu membuat kita saling menghargai seperti itu, dan semakin sayang karena tahu apa yang disukai sama ayah dan bundanya di rumah, begitu juga dengan adik dan kakaknya. Oke, semoga dapat dipahami. Ibu cukupkan, semoga bermanfaat, semoga tidak puas. Semoga kita bisa berkumpul di pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.